Assalamualaikum Mbak Sela. Waalaikumsalam, Bu Erin. Nah, ini lagi di rumah aja ya berarti? Hmm, iya Bu, di rumah aja, nggak boleh keluar. Hmm, Ini kan posisinya malam, nggak ngantuk kan ya Mbak Sela? Enggak kok, habis sholat Isya Bu, jadi nggak Alhamdulillah, ngantuk. alhamdulillah. Karena kan memang tadi kita janjiannya malam hari ya, karena Ibu baru senggangnya Mm-mm. malam hari ini gitu. Iya, nggak apa-apa Bu. Lagian kan kemarin aku juga udah WA Ibu, udah cerita sedikit gitu. Tapi kalau ketemu itu, kalau nggak lihat langsung wajahnya Ibu itu nggak enak. Alhamdulillah, berarti anu ya, pengen banget ketemu sama Ibu ya? Mm-mm. Kangen Bu, kan nggak pernah ketemu kita. Iya, udah lama, udah hampir 1 tahun ya berarti nggak ketemunya. Mm-mm. Tapi di rumah Biasanya kan, ya Bu, di rumah aman ya? aman, alhamdulillah. Oh, ini Bu ada apa tetanggaku kena COVID deket gang, makanya gak boleh kemana-mana. Iya, Mm-mm. sudah dirawat berarti di rumah. Anak UNES juga. Oh, Mm-mm. Di rumah sakit oh, cewek atau cowok? cowok, tapi anak ketintang Bu, bukan anak lidah. Oh, alah. Udah lama ta kenanya? Udah lama, makanya itu kan kalau dulu kan waktu pulang kuliah gitu kan kadang main kan ke rumah ibu, soalnya kan deket. Main ke rumah ibu, pengen cerita-cerita lah kan apa COVID gak pernah ketemu gitu Bu, jadi kangen. Apalagi di rumah terus, bosen Bu di rumah terus. Mau keluar nggak berani. Tapi Surabaya udah mulai rame juga kan ya. Mm-mm. Ya, tetap jaga kesehatan aja Mbak Sel ya. Soalnya kemarin katanya Mbak Sel juga sempat itu drop juga badannya ya. Sekarang gimana? Iya, 1 minggu Bu sakit tenggorokan. Sekarang alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah sehat. Tapi sepertinya secara fisik sehat, secara mental bagaimana Mbak Sela? Ya itu tadi bosen Bu, kayak ya apa ya kuliahnya tuh tiap hari daring terus tugas terus kayak di sini tuh daring tugas bubuk daring tugas bubuk gitu. Iya, terus akhirnya bikin bosan belajar gitu ya. Males pol bener Bu, males kayak dikasih tugas gitu ya terus terus besok aja gitu loh Bu. Oke, kemarin tadi pagi kan Mbak Sela sempat cerita ke ibu gitu katanya lagi males gitu, bosan ngerjain tugas, bosan belajar gitu. Nah, kira-kira nih, ini langsung saja ya. Kira-kira Mbak Sela tahu nggak gitu penyebab dari Mbak Sela malas belajar itu apa? Soalnya pandemi di rumah aja. Oke, karena pandemi jadinya eh, melihatnya itu ya suasana rumah gitu ya, laptop, HP gitu ya. Jadi lebih ke Mm-mm. suasana yang bikin Mbak Sela itu bosan, bikin Mbak Sela itu malas buat belajar gitu ya. Mm-mm. Oke, berarti poinnya adalah penyebab dari Mbak Sela malas belajar itu adalah kondisi yang monoton, kondisi rumah yang ya seperti itu aja, begitu ya. Kayak tiap hari di rumah aja. Oke, terus selanjutnya untuk Mbak Sela sendiri nih, karena ibu itu mendapatkan satu artikel bahwasanya bosan belajar atau malas belajar yang dialami oleh siswa pada umumnya terlebih lagi saat kondisi daring seperti ini itu adalah ada beberapa macam, salah satunya itu adalah metode belajarnya Mbak Sela. Nah, ini bukannya tahu seperti apa metode belajar yang dilakukan oleh Mbak Sela. Mbak Sela itu lebih senang belajar yang mendengarkan, visual, atau kinestetik, atau kombinasi keduanya. Hmm, kombinasi kayak ibu. Soalnya kalau aku gak suka baca Bu, gak suka baca. Jadi lebih suka dengerin
tapi ya baca ya baca ya, cuman nggak kayak harus baca terus gitu. Terus kalau lihat gambar itu aku ya suka. Terus kadang aku kalau ngafalin mata kuliah gitu ya harus ada hafalannya gitu. Kadang aku sambil gerak gitu kayak dulu IPA gitu, kepala, mata, tengkorak, mulut kayak gitu-gitu itu sambil gerak-gerak gitu juga. Oke. Kalau selama daring ini nih, kan kebanyakannya kan juga visual atau audio gitu kan, karena kita harus tatap muka lewat maya gitu, lewat laptop. Nah, kinestetiknya bagaimana Mbak Zela? Kalau misalkan lagi Gak ada, nggak ada ya, berarti lebih gak ada. menekankan ke audio, mendengarkan dosen menyampaikan atau teman-teman menyampaikan presentasi, dan itu juga lewat visual begitu ya. Mm-mm. Tapi ketika Mbak Sela belajar sendiri di luar jam kuliah, gitu, Mbak Sela tetap mengkombinasikan ketiga cara atau metode dalam belajar, termasuk kinestetik juga, begitu ya? Aku suka ini, Bu, kalau mengerjakan tugas apa belajar tuh sambil dengerin lagu. Itu Oh, termasuk kinestetik, dah. iya, iya, iya. Jadi kinestetik itu sendiri kan juga kita, misalnya kayak matematika gitu ya, matematika itu kan juga harus semacam ada praktek gitu ya, praktek untuk mengerjakan soal gitu. Nah, itu salah satu kinestetik juga. Jadi tidak hanya kita tuh mendengarkan atau melihat saja, tapi juga ada action atau praktek di sana. Nah, kira-kira Mbak Sela juga seperti itu enggak? Kalau misalkan lagi belajar gitu. Kayaknya aku pernah, Bu, waktu daring. eh Kayak masalah kasus apa, teori apa gitu ya. Terus di kehidupan sehari-hari itu kayak tak sambung-sambungin gitu kalau ada berita-berita. Oh, berarti kalau ada masalah ini, oh, teori ini ya, kayak gitu. Oke, bagus sekali. Nah, ketika Mbak Sela itu udah mulai bosan belajar gitu ya, kira-kira apa yang Mbak Sela lakukan? Aku pernah pindah tempat belajar. Oke, jadi Mbak Sela seringnya belajarnya di mana Mbak Sela? Di atas, apa namanya, aku punya tempat belajar sendiri itu loh, Bu. Dia ada mejanya gitu itu. Terus depanku itu tembok sama jendela. Kayak ya mesti di situ terus gitu ngerjain tugas. Kalau daring ya di situ. Terus lama-lama tuh bosen. Terus aku mikir kan, Bu, kenapa ya gitu. Terus ya udah aku pindah tempat belajar di dalam kamar, terus kadang di bawah. Cuman masih bosen gitu loh. Ketika Mbak Sela udah bosan, misalnya, oh, aku nggak belajar dulu gitu. Apa yang Mbak Sela lakukan setelah itu? Mungkin nonton video atau apa, keluar main sama teman-teman terdekat atau bagaimana? Kalau main enggak, main game. Oh, main game. Berarti tetap di kamar gitu ya? Main Mm-mm. gamenya? Mm-mm. Oke, Main game. Main Among Us, Bu. main ngomong Asia ya. Itu seberapa sering Mbak Sela melakukan itu? Maksudnya ketika bosen gitu terus main Among Us, kira-kira berapa jam waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya Mbak Sela udah nggak bosan lagi buat belajar, terus kayak niat oke lah aku balik lagi buat belajar gitu karena istilahnya refreshingnya udah cukup gitu. Kira-kira Mbak Sela butuh waktu berapa lama untuk refreshing sejenak dari belajar? Enggak tahu. Enggak lihat. Pokoknya kalau udah dapat 2 soal gitu, terus wah bosen, terus aku buka HP, main game. Terus nanti kalau udah agak kerasa bosen gitu tuh, nanti buka laptop lagi gitu. Tapi nggak tahu berapa lama. Baik, ini Ibu untuk mempermudah Mbak Sela memahaminya, Ibu coba ketik aja ya di Word. Karena kan kita itu pakai daring, jadi lebih mudah kalau misalkan medianya lewat Word seperti ini ya. Mbak Sela bisa terlihat ya? Mm-mm. Bisa? Nah, untuk memudahkan, kira-kira apa sih yang akan diubah supaya Mbak Sela itu bisa lebih nyaman atau nggak bosan lagi untuk belajar? Itu kita harus tahu penyebab dari Mbak Sela itu bosan belajar ketika
ketika daring, gitu ya. Yang pasti penyebabnya itu adalah Mbak Sela merasa bahwa suasana yang membosankan ya. Suasananya gitu-gitu aja. Suasana yang begitu-begitu aja. Ada lagi Mbak Sela yang kira-kira menjadi penyebab Mbak Sela itu malas untuk belajar selain suasana yang membosankan? Mungkin tempat belajarku harus dirubah. Oke, tempat belajar yang harus dirubah. Tempat belajar yang membosankan begitu ya? Terus selanjutnya, apakah mungkin juga Mbak Sela itu tidak menyenangi satu mata kuliah atau tidak mengerti tentang suatu mata kuliah sehingga mau belajar itu bosan lah gini-gini aja gitu. Ada enggak Mbak Sela kira-kira? Ada yang nggak suka sama mata kuliahnya, ada yang nggak suka sama dosennya. Oke, yang ini aja deh, yang nggak suka mata kuliahnya apa? Gara-gara yang nggak suka sama mata kuliahnya konseling kelompok. Konseling kelompok. Oke, tidak nyaman dengan mata kuliahnya ya berarti ya? Susah, Bu. Berarti susah mata kuliahnya ya? Itu yang menyebabkan Mbak Sela bosan untuk belajar gitu ya? Oke, sudah. Ada lagi Mbak Sela yang mungkin menyebabkan Mbak Sela malas atau bosan buat belajar gitu? Kayaknya aku cuma pakai enggak buku sih, aku kayaknya cuma pakai ini sumber bacaan yang ada di online aja. Oke, berarti hanya menggunakan satu media ya, media belajar ya? Hanya menggunakan satu sumber belajar gitu ya, dari internet. Seperti ini Mbak Sela? Iya, Bu. Siap. Terus ketika Mbak Sela itu belajar daring seperti ini, apakah Mbak Sela itu punya semacam grup atau kelompok online gitu sama teman-temannya buat belajar bareng? Atau enggak? Ada, kadang WA, kadang telepon gitu itu. Telepon grup. Itu kira-kira membantu Mbak Sela untuk tidak bosan belajar ya? Soalnya dengerin mereka ngoceh, Bu. Oke. Berarti lingkungan belajarnya cukup mendukung bagi Mbak Sela ya, karena memiliki satu kelompok belajar yang bisa mengatasi rasa bosan Mbak Sela untuk belajar begitu ya. Berarti secara umum ada 4 penyebab Mbak Sela mengalami bosan atau malas untuk belajar, begitu ya? Suasana yang membosankan karena di rumah saja, tempat belajar Mbak Sela yang ya itu saja, belum dirubah begitu ya. Terus mata kuliahnya yang susah, tidak dimengerti. Dan yang terakhir adalah hanya menggunakan satu sumber belajar, begitu nggih? Iya, Bu. Baik. Untuk dampaknya sendiri Mbak Sela, ketika Mbak Sela itu malas atau bosan belajar, kira-kira apa yang Mbak Sela rasakan? Tugasnya numpuk. Tugas numpuk. Selanjutnya Mbak Sela? Jadi males, Bu. Malas ngapa-ngapain. Jadi malas melakukan aktivitas ya? Ya. Lagi Mbak Sela yang mungkin dirasakan ketika kita malas untuk belajar? Kalau waktu mata kuliah yang itu tadi, ya diem aja gitu. Kayak nggak pengen jawab, nggak pengen menambahi. Kan kadang dosen tuh bilang kalau nambahi nanti dapat nilai gitu. Tapi aku nggak tertarik gitu, Bu. Berarti
kelas begitu ya, di forum begitu ya. Kalau di mata kuliah yang lain, Mbak Zela, kira-kira Mbak Zela sering aktif begitu ya, kalau lagi diskusi? Sedikit. Ya, berarti kalau di konseling kelompok ini sama sekali Mbak Zela tidak berminat untuk apa ya, ya tidak berminat untuk aktif begitu ya? Males, Bu. Selanjutnya ada lagi Mbak Zela mungkin? Kadang marah-marah gak jelas. Berarti emosi marahnya tidak stabil begitu ya? Iya, bisa. Memang apa yang Mbak Zela rasakan gitu kok bisa tiba-tiba marah gitu? Mungkin karena belajarnya itu di situ aja, terus habis itu mama kadang nyuruh manggil dari bawah, bersih-bersih gitu. Halah, saya tak lama, kadang gitu. Kadang gerutu gitu, Bu. Aduh, tugasnya banyak sih, San. Kok gak selesai gitu. Berarti efek dari suasana rumah yang ya begitu-begitu aja akhirnya berdampak juga kepada emosi Mbak Sela begitu nggih? Oke, baik. Ada lagi Mbak Sela yang mungkin dirasakan dampak negatifnya ya khususnya dari malas atau bosan belajar ini? Apalagi ya? Udah kayaknya, Bu. Ya, baik. Nah, Udah. menurut Mbak Sela nih, dari skala 1 sampai 10 deh, kira-kira dampak negatif yang Mbak Sela rasakan itu berapa? Kalau skala 0, maaf ya, dari 0 sampai 100 gitu ya. 0 sampai 10, maaf, dari 0 sampai 10 gitu. Kalau 0 itu tidak ada dampak negatif yang dirasakan, kalau 10 itu paling negatif. 8. Soalnya adalah 8. Baik. Nah, mari kita menentukan nih ya. Kira-kira Mbak Jela kan sudah merasakan bahwa skor negatif yang dirasakan itu ada di posisi 8. Itu artinya sudah sangat mengganggu sekali ya Mbak Jela ya. Nah, ini kira-kira Mbak Sela itu mau menurunkan ke skor berapa kira-kira? 4. Mau diturunkan ke skor 4. Skor 4. Ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Sela nih, dari skor 8 ke skor 4 itu, ya, apa saja perilaku yang harus diubah dari bosannya Mbak Sela belajar itu atau malas belajar Mbak Sela itu? Karena kan ada 4 penyebab nih ya, 4 penyebab ini. Nah, ini kan berdampak pada perilaku Mbak Sela yang jadi bosan atau malas buat belajar. Begitu. Nah, kira-kira perilaku apa saja yang pengen Mbak Sela itu ubah? Kayaknya harus usaha buat gak susah di mata kuliahnya deh. Jadi berarti Mbak Sela ingin berusaha untuk belajar menerima ya belajar memahami tentang mata kuliah konseling kelompok khususnya ya. Ingin memahami dengan detail begitu ya mata kuliah yang tidak disenangi. Ya, lalu apalagi Mbak Sela? Kira-kira perilaku yang ingin diubah? Mungkin kayaknya harus bikin ini, Bu.
kayak tulisan daftar-daftar tugas gitu, supaya gak pusing mau tugas mana dulu yang dikerjain. Ya, berarti membuat list ya, Heeh. membuat list belajar gitu ya. Iya, Baik, selanjutnya ada lagi Mbak Sela. Kira-kira harapannya gitu. Mbak Sela kan pasti datang konseling ke ibu gitu kan, pasti ada perilaku yang ingin diubah atau hal-hal yang diharapkan bisa didapat ketika selesai mengikuti konseling ini. pengen pengen supaya gak males Bu belajarnya. Oke. Menghilangkan rasa malas gitu ya. Ya. Ada lagi Mbak Sela? Atau hanya ini saja? Itu Bu, supaya lebih bahagia gitu Bu, jalanin pandemi ini Bu. Lebih bahagia selama pandemi ya? Baik. Ada lagi Mbak Sela mungkin? Atau ini Sudah saja? Bu. Sudah. Baik. Berarti Baca. ini adalah harapan-harapan Mbak Sela ketika datang ke Ibu pengen mengubah perilaku-perilaku ini ya. Pertama, Mbak Sela ingin lebih giat untuk belajar tentang mata kuliah yang tidak disenangi, begitu ya, supaya Mbak Sela itu bisa mengatasi rasa bosan atau malas untuk belajar, gitu ya. Kedua, Iya. Mbak Sela ingin membuat list belajar. Nah, sekarang Ibu pengen tanya, memangnya Mbak Sela itu sebelumnya tidak pernah membuat list belajar? Nggak pernah. Cuman diinget-inget aja Bu, kayak oh hari ini ada tugas apa gitu ya. Terus oh pengumpulannya hari apa gitu. Ya udah, kayak inget di sini gitu. Oh besok ngerjain ini. Ya wes, besok ngerjain ini, besok ngerjain ini gitu. Nah, ketika Mbak Sela tidak mempunyai list, berarti Mbak Sela tidak mempunyai target ya? Atau berarti ketika misalkan tugas konseling kelompok dikumpulkan hari Selasa begitu. Nah, Mbak Sela harus mengerjakannya hari Senin. Apakah Mbak Sela mempunyai target seperti itu? Aku biasanya ini Bu, kalau misalnya dikumpulin hari Selasa gitu ya, berarti aku hari Senin harus sudah selesai. Aku ngerjainnya dilihat dari soalnya dulu. Kalau soalnya susah, emang susah banget, aku ngerjainnya udah mulai hari Sabtu, tak cicil, Sabtu Minggu gitu. Jadi hari Senin itu harus sudah selesai. Oke, berarti Mbak Sela sudah ada itu ya, ada target aku harus mengerjakannya hari apa, karena tahu kondisi Mbak Sela, kemampuannya Mbak Sela, oh ini ternyata sulit, ya udah aku cicil, begitu nggak? Oke, bagus. Dan selanjutnya adalah Mbak Sela ingin menghilangkan rasa malas. Ini poin yang sangat penting ya. Karena Mbak Sela itu malas sekali untuk belajar, jadi perilaku yang harus diubah adalah malas untuk belajar. Gitu. Nah, yang terakhir adalah ingin lebih bahagia selama pandemi, khususnya selama pembelajaran daring ya. Oke, baik sekali Mbak Sela. Nah, ini tadi pagi setelah Mbak Sela ngechat Ibu kan, Ibu sempat mengirimkan video ya mengenai tips bagaimana kita anti bosan untuk belajar. Ya, Yang di YouTube itu Bu ya? Benar. Apakah Mbak Sela sudah melihatnya? Sudah, ada 7 tips ya kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Nah, kenapa Ibu memberikan tips itu, memberikan share channel YouTube itu? Karena Ibu melihat bahwasannya permasalahan Mbak Sela yang malas belajar atau bosan belajar itu harus diatasi dengan modeling. Nah, itu salah satu strategi di dalam konseling ya. Jadi modeling itu merupakan suatu strategi yang memberikan bantuan atau memberikan wawasan kepada konseli untuk mengatasi
mengatasi permasalahannya lewat contoh, lewat model, lewat seseorang yang bisa ditiru perilakunya ya, berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh si konselingnya itu. Begitu ya? Bisa dipahami Mbak Zela? Lumayan, Bu. Ya. Jadi, di dalam strategi modeling ini tujuannya adalah supaya individu itu memiliki keterampilan baru pastinya. Jadi ketika melihat model atau seseorang tokoh gitu ya, tokoh yang menjadi panutan atau perilakunya itu bisa ditiru, itu kita memiliki keterampilan baru. Oh, ternyata untuk mengatasi rasa bosan belajar itu dengan cara seperti ini loh. Seperti itu ya. Terus, yang kedua yang pastinya bisa menghilangkan rasa takut atau menghilangkan rasa bosan kita ketika belajar. Karena kita memiliki wawasan baru tadi. Karena kan kalau kita hanya mencoba sendiri gitu ya, menggali kira-kira untuk mengatasi belajar saya itu harus bagaimana gitu kan bingung. Nah, kita bisa melihat model, karena dengan melihat model itu kita sudah memiliki seseorang yang bisa menjadi panutan begitu. Oh, ternyata seperti ini tuh efektif loh buat dia. Apakah efektif juga buat saya? Itu bisa diterapkan seperti itu Mbak Sela ya. Oh iya ya Bu, paham. Ya, baik. Nah, karena tadi Mbak Sela sudah Ibu kirimkan videonya, sekarang Ibu pengen menampilkan video lagi supaya Mbak Sela bisa melihat lagi. Terus Ibu pengen tahu kira-kira pembelajaran apa yang bisa Mbak Sela ambil dari video tersebut ya. Ya Bu. Saya bisa terlihat Mbak Sela? Sudah. Mbak Sela tahu nggak ini siapa Mbak Sela? Tahu dong, Mas Jerome. Iya, ini asalnya dari Surabaya ya pasti tahu ya. Ya. Nah, Ganteng Bu. iya, masih muda, seusia Mbak Sela juga ya. Masih 22 Iya, tahun. Iya, masih 22 tahun kalau nggak salah. Jadi, kenapa Ibu memberikan video dari Mas Jerome ini, Kak Jerome ini? Karena kan usianya masih muda. Beliau juga kuliah di luar negeri, begitu ya. Jadi, kira-kira tipsnya itu bisa kita terapkan, bisa Mbak Sela terapkan ya. Mbak Sela ini semester 5 ya? Iya Bu, semester 5. Semester 5 itu berarti usianya sekitar 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Nah, ini berarti cocok ini untuk jadi role modelnya Mbak Sela, gitu ya? Oke, langsung saja. Pernah lihat video ini juga, baru yang kemarin Ibu kirim itu. Iya. Nah, ini Ibu pengen Mbak Sela flashback dulu, supaya otaknya ini ya, mencerna lagi kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari Mas Jerome ini ya. Langsung ke intinya ya. Kenapa kita bisa bosan itu karena kita melakukan hal yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Mbak Sela bisa terdengar suaranya? Dengar kok Bu, jelas. Yang itu, dan mungkin berhari-hari. Misalnya hari ini di buku belajar 3 jam terus-menerus gitu. Terus besokannya belajar lagi 3 jam terus-menerus di tempat yang sama, dari buku yang sama juga. Dan lama-lama bosan, lama-lama jenuh gitu ya. Itu menurut aku. Nah, jadi setelah tahu alasannya atau mengapa kita bisa bosan, kita bisa mikir solusinya terhadap itu. Dan kali ini aku mau kasih tipsnya, versi aku. Oke, tips pertama dari aku adalah belajar dengan metode 50-10. Apa itu? Jadi pas aku datang ke Jepang, itu adalah metode yang dipakai di sekolah. Jadi belajar itu dalam 1 jam adalah 50 menit belajar, fokus belajar, dan 10 menit istirahat. Nah, istirahat itu bisa ngomong, bisa tidur, bisa main HP. Jadi selama 50 menit fokus itu, kita benar-benar masuk gitu ya. Benar-benar belajar gitu.
kita yang relax, tapi mood kita juga jadi enak, moodnya nggak bosen gitu. Dan ini bagus untuk kalian. Kenapa? Karena kalian kalau dipaksakan belajar 3 jam pun nggak ada yang masuk ke otak kalian, sama aja bohong. Jadi mending 50 menit, habis itu istirahat 10 menit, terus belajar lagi 50 menit, terus 10 menit istirahat lagi, 50 menit, 10 menit istirahat lagi. Itu bisa sampai 3 kali, 4 kali istirahat kalian. Oke, Mbak Sela nih. Tips pertama dari Mas Jerome itu adalah metode belajar 50 menit, belajar 10 menit refreshing. Nah, kira-kira Mbak Sela sudah ada bayangan belum untuk menerapkan hal ini? Berarti kayak aku harus belajar baca buku itu atau online itu 50 menit, terus 10 menitnya aku bisa main game. Ya, betul sekali Mbak Sela. Jadi 10 menit itu Mbak Sela mau refresh seperti apa terserah Mbak Sela. Entah itu mau main game atau nonton YouTube, begitu ya? Oke, Ibu akan tuliskan di sini. Berarti dari videonya Kak Jerome tadi, Mbak Sela bisa mengambil pelajarannya. Pertama, 50 menit belajar, 10 menit refreshing. 10 menit refreshing ini Mbak Sela gunakan untuk apa? Main game, Bu. Main game, betul. Jadi 10 menit Mbak Sela kan bermain game. Baik. Oke, kita nonton videonya lagi ya. Ya. Oke, tips yang kedua adalah kalau sebelum belajar, pastikan buat target belajar. Jadi target belajar itu bukan berupa berapa menit belajarnya, tapi berapa soal yang aku mau kerjakan atau berapa jauh aku mau belajar. Kalau aku misalnya nih ya, ini aku lihat dulu bukunya, terus misalnya ini latihan soal ya, kayak aku ingin kerjain soal gitu. Terus ini ada 30 soal, jadi aku mikir, oke 30 soal aku harus kerjain. Jadi targetnya adalah 30 soal. Nah, nggak tahu berapa menit belajarnya. Nah, kalau targetnya 30 soal, itu bisa mengurangi tingkat kemalasan dan juga mengurangi tingkat kebosanan. Kenapa? Pas kalian sudah menjadi 10, kalian mikir, aduh tinggal 20 lagi nih, tinggal 20 lagi. Jadi kalian masih terus semangat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian target itu jangka waktu belajar, itu menurutku agak susah. Kenapa? Misalnya aku harus belajar 3 jam gitu. Terus kalian sudah belajar 1 jam, kalian mikirnya, aduh masih 2 jam lagi ya gitu. Kalau misalnya ngerjain soal itu lebih, apa ya, buat aku pasti lebih enak gitu loh. Jadi kayak, waduh tinggal 20 soal lagi nih gitu. Nah, pas kalian buat target, pastikan kalau target itu adalah hal yang benar-benar kalian mau capai, dan juga target itu bisa kalian capai. Nah, kalau kalian buat target, terus kalian belajar, dan kalian memenuhi target itu, pasti ada perasaan senang dong. Kayak bangga dengan diri sendiri, karena kalian bisa mencapai target yang kalian buat untuk diri sendiri gitu kan. Setelah kalian mencapai target itu, rasanya kalian tuh apa ya, punya semangat lagi untuk belajar lagi gitu. Besokannya atau setelah itu juga bisa. Jadi kayak, misalnya aku nih buat 30 soal ya, 30 soal, terus udah bisa nih 30 soal, dan jamnya masih ada. Jadi aku kayak lebih termotivasi untuk belajar lebih gitu loh. Oke, Mbak Sela nih. Tadi katanya Mas Jerome adalah kita harus membuat target belajar. Kalau Mas Jerome itu kan jurusannya matematika. Dia membuat target belajarnya itu 50 menit harus mengerjakan 30 soal. Nah, Mbak Sela sendiri nih, kan anak soshum ya. Jadi Mbak Sela nanti bisa membuat target sejauh mana materi yang mau dipelajari. Misalnya saja apa ya, Mbak Sela konseling kelompok begitu ya, tadi yang kesulitan ya. Dalam konseling kelompok itu kan kita ada macam-macam teori BioPure, konseling kelompok realita begitu. Nah itu misalkan kita mau belajar BioPure, itu kan banyak banget tuh ya sebabnya. Kira-kira Mbak Sela mampu untuk mencerna, memahami teori BioPure itu berapa subbab begitu. Mungkin definisinya
terus faktor-faktornya, terus tingkat keberhasilan dengan behavior itu seberapa gitu kan. Banyak sekali kan sebabnya. Nah, kira-kira Mbak Sela itu mau membuat berapa sebab yang harus dipahami dalam waktu 5 menit? Oh, jadi kayak aku misalnya pengen belajar tentang teori sosial gitu Bu ya. Terus habis itu aku mempelajari bab 1. Terus aku punya target tuh malam ini aku harus baca 5 lembar gitu. Berarti kalau Mbak Sela membuat target, kira-kira dalam waktu 50 menit itu Mbak Sela mampu belajar dalam berapa lembar? Berapa Mbak Sela kira-kira? Kesanggupan Mbak Sela? 10 enggak. 7 lembar sama hafalan, Bu. Biasanya aku suka hafalan, Bu. Berarti 7 lembar itu Mbak Sela harus memahami betul isinya ya. Terus juga mampu menghafalkan poin-poinnya, begitu ya? Iya, Bu. Menghafalkan dan memahami 7 lembar bacaan, begitu ya? Iya. Dalam waktu 50 menit. Ya. Itu Mbak Sela, betul? Atau mau Betul ditambah? sekali. Enggak, Bu. Udah cukup, Bu. Oke, baik. Ini kita harus latihan pelan-pelan ya. Selanjutnya, tips ketiga. Tips ketiga adalah setelah kalian buat target, kalian bisa kasih reward atau punishment buat diri kalian kalau kalian mencapai atau nggak mencapai target tersebut. Jadi misalnya kalian bisa mencapai target tersebut, kalian misalnya bilang, oke, aku boleh main game 1 jam, gitu, misalnya. Kalau kalian mencapai, tapi kalau kalian nggak mencapai target tersebut, kalian kasih punishment sendiri, aku nggak boleh main hari ini, gitu misalnya ya. Jadi benar-benar target itu menjadi motivasi kalian dan juga membuat kalian bisa menang atau bisa melawan rasa bosan itu. Karena sejatinya semua orang itu mau menang, semua orang itu mau mencapai target yang telah mereka buat. Jadi pasti kalian termotivasi gitu dan kalian nggak akan merasa bosan. Oke. Tips yang ketiga adalah membuat reward dan punishment. Ketika Mbak Sela itu berhasil belajar 50 menit, 10 menitnya buat refreshing, gitu. Setelah belajar total, reward apa yang Mbak Sela akan berikan untuk diri Mbak Sela pribadi? Aku biasanya, ya aku suka es krim kan, Bu. Terus tiap hari aku kayak mesti stok es krim gitu di kulkas. Biasanya aku suka makanin es krimnya itu satu-satu gitu. Oke. Biasanya Mbak Sela makan es krimnya satu hari itu 1 cup ya? Berarti rewardnya Mbak Sela makan es krim. Makan es krim, baik. Ada lagi lain Mbak Sela reward yang mau diberikan? Lihat film drakor, Bu. Ada lagi mungkin? Sudah, itu aja. Nah, ketika Mbak Sela itu gagal untuk memenuhi target yang sudah Mbak Sela tetapkan ya, 7 lembar bacaan harus bisa dipahami dalam waktu 50 menit. Kalau gagal menerapkan itu, kira-kira punishment atau hukuman apa yang akan Mbak Sela berikan pada diri Mbak Sela pribadi? Nggak boleh makan es krim sehari? Makan es krim sehari? Sama Kak lihat film Korea sehari. Tidak lihat film sehari. Ya, apalagi Mbak Sela? Sudah, jangan banyak-banyak punishment-nya.
punishment-nya nggak banyak-banyak. Reward-nya mau ditambah nggak? Enggak, udah itu aja. Itu aja udah seneng kok, Bu. Makan es krim tiap hari itu udah seneng. Ya, berarti mood-nya membaik ketika Mbak Zela makan es krim ya. Kalau misalkan lagi belajar gitu, misalkan lagi kuliah daring, terus bosen gitu liatin sambil makan es krim Mbak Zela. Nggak boleh, Bu, sama dosennya. Iya, nanti ketahuan. Nanti, oh aku pernah, Bu, tapi Bu, Ya. makan ini, makan jajan sambil gini-gini. Jadi kelihatan matanya tuh. Belum bisa di-off kan kameranya ya? Nggak boleh, Bu. Boleh. Harus on. Oke, untungnya nanti kalau misalkan lewat asinkron ya, itu bisa juga sama makan sama ngemil gitu. Makan es krim. Aku paling sehari loh, Bu, cuman 3 cup tok kok. Cuma 3 cup. Ibu sehari paling jarang Bu makan es krim loh malah. Pantesan ini yang bikin Mbak Zela sakit tenggorokan ya. Iya. Es krim. Tapi enggak apa-apa. Enak, Bu. Enggak apa-apa, asalkan daya tahan tubuh yang lain, minum vitamin, makan buah sayur harus diimbangin ya. Lanjut dulu ya. Tips yang keempat. Oke, tips keempat adalah jangan belajar dari satu sumber aja. Jadi misalnya sumber itu aku maksud itu adalah media gitu ya. Jadi misalnya buku doang nih. Nah, kalau aku belajar dari buku doang bosen gini. Apalagi bukunya sama terus. Kalian bisa beli buku baru atau cari buku baru yang lain. Mungkin dengan style yang berbeda, jadi kita nggak bosen. Itu pertama. Atau enggak, kalian ganti medianya, bukan buku lagi. Tapi misalnya kalian belajar dari HP. Nah, belajar dari HP kayak gimana? Misalnya nih, ada OA, Q&A, ya. Jadi kayak dia kasih soal-soal gitu. Nah, kalian bisa belajar dari situ. Kalian kerjain soal, kalian bisa diskusi sama teman-teman kalian gitu misalnya. Terus, yang lain misalnya kalian belajar dari YouTube. Kalau aku sendiri, aku suka belajar dari YouTube gitu ya. Jadi aku search materinya dari YouTube, terus aku belajar dari situ. Nah, dengan mengganti media yang baru, kalian akan belajar lebih menyenangkan dan juga nggak bosan. Karena kalau kalian pikir, aduh harus dari buku lagi, gitu, itu akan membosankan dan kalian nggak akan niat belajar. Tapi kalau kalian misalnya belajar dari YouTube, belajar dari Facebook juga, atau belajar dari Line, dari Q&A itu, ya kalian bisa lebih mantap kan. Oke, ini Mbak Zela. Mbak Zela tadi menuliskan bahwa belajarnya itu hanya dari internet ya. Tadi Mbak Zela ini nggak punya buku atau memang pengennya belajarnya dari internet aja? Punya buku. Punya, Bu, tapi cuman berapa mata kuliah aja gitu. Tapi ya wes tiap hari yang bukanya itu. Bukannya itu saja. Nah, ketika Mbak Zela belajar dari internet itu biasanya medianya apa? Maksudnya Google atau Google Text atau di YouTube atau video yang lain mungkin? Kebanyakan artikel, Bu, sama web-web gitu. Nah, Mbak Zela pernah mencoba untuk belajar lewat buku gitu enggak? Kalau misalkan punya bukunya itu. Iya, baca juga. Cuman ya tetap aja gitu, Bu. Bosan. Kalau dari YouTube mungkin Mbak Zela, karena kan YouTube lebih bervariasi ya. Gak pernah. Nah, ini juga Mbak Zela mulai sekarang kalau misalkan ada, ini kan salah satunya adalah konseling kelompok ya. Ini yang bikin Mbak Zela bosan banget buat belajar gitu ya, yang sulit dipahami gitu. Nah, di konseling kelompok itu kan macam-macam tekniknya, ada prakteknya juga. Nah, itu kan akan lebih mudah apabila kita itu belajarnya lewat YouTube gitu, karena kan visualnya itu lebih dapat gitu ya, kita lebih bisa memahami gitu. Karena Mbak Zela sendiri mengatakan bahwa Mbak Zela itu juga tipe visual, mendengarkan, juga melihat, begitu ya. Apa Mbak Zela mungkin mau untuk mencoba belajar lewat YouTube? Bisa, Bu.
Gitu. Jadi Gitu. mencoba belajar lewat YouTube ya. Mm-mm. Atau Mbak Sela punya media lain yang lebih menarik untuk belajar selain dari internet? Perpustakaan. Belajar di perpustakaan ya? Atau di perpustakaan online? Iya, perpustakaan online juga bisa kayaknya, meskipun aku belum pernah ke perpustakaan online. Nah, itu bisa dicoba Mbak Sela ya. Karena di perpustakaan online itu, yang perpustakaan RI nasional itu juga ada video-videonya. Jadi bisa mendukung kita untuk lebih memahami suatu materi, begitu ya? Ya, Bu. Belajar di perpustakaan online. Karena kalau di perpustakaan kota itu masih ditutup ya selama pandemi. Iya, Bu. Iya, nggak boleh rame-rame. Ini adalah salah satu cara kemudahan karena kita itu di era digital, jadi apa-apa bisa lewat internet, lewat online gitu ya. Ini harus dimanfaatkan sekali Mbak Sela ya. Jadi nggak hanya Ya. dari Google Scholar ya biasanya, Google Scholar, Sinta, tidak hanya itu saja, tapi juga media-media yang lain itu banyak. Iya, Bu. Mbak Sela punya Instagram? Punya. Nah, IG juga punya. TikTok ada, Bu, aku, Bu. oh iya TikTok ada? Ada. Mungkin di TikTok juga ada Mbak Sela yang mengangkat konten tentang bimbingan konseling. Itu bisa jadi salah satu sarana untuk belajar supaya kita nggak bosan. Karena kan kalau di TikTok banyak kan joget-joget gitu ya, ada misalnya gitu, nah itu bisa lebih menarik gitu. Atau kalau di Instagram juga ada banyak kok Ibu lihat akun-akun yang memberikan pelajaran tentang bimbingan dan konseling, itu banyak juga di sana. Jadi bisa menggunakan media atau aplikasi itu ya. Aku sosial dan hukum loh, bukan bimbingan dan konseling. Oh, sosial hukum berarti ya? Iya. Oh iya, maaf Mbak Sela ya. Jadi di situ juga ada Mbak Sela. Soalnya tadi Mbak Sela bilangnya kan yang susah konseling kelompok gitu ya. Ibu kira tadi. Ada tapi Bu aku, Bu. Mata kuliah konseling kelompok di sosum itu ada. Itu ya. Oke, jadi bisa menggunakan media yang lain ya aplikasi lain gitu ya. Iya. Selanjutnya tips yang kelima. Nah, tips kelima, selain menemukan media belajar baru, adalah kalian harus menemukan suasana belajar yang baru. Misalnya, kalian bosan nih belajar di dalam ruangan atau belajar di dalam rumah. Kalau aku dulu, ya pas belajar itu, aku sering bawa buku ke mall. Jadi kalau sama mama, kakak gitu lagi ke mall jalan-jalan, aku bawa buku. Terus aku belajar di mobil gitu, Terus pas di mallnya, kayak sudah jalan-jalan gitu, misalnya mama lagi belanja atau mama lagi pergi kemana gitu, aku ke kafe gitu. Jadi aku ke kafe, aku belajar gitu. Jadi suasananya beda, mood kita juga jadi beda gitu, dan belajarnya jadi lebih enak gitu. Jadi kayak terasa nggak belajar gitu loh, maksudnya bener-bener suasananya baru, jadi bener-bener nggak bosan sama sekali gitu. Oke, Mbak Sela ini kira-kira mau membuat suasana belajar seperti apa yang lebih menarik ketika di rumah? Mungkin tempat belajarnya di makeover gitu, Bu. Makeover tempat belajar, bagus sekali Mbak Sela. Ada lagi Mbak Sela mungkin? Aku kan di depan rumah kan ada taman kecil, Bu. Mungkin aku bisa belajar di taman gitu. Coba belajar di taman ya. Terus ketika Mbak Sela itu belajar gitu, jendelanya itu dibuka atau ditutup Mbak Sela biasanya? Dibuka. Kan itu, Bu, pintunya ada ringgi-ringginya itu loh, Bu. Es panda itu loh, Bu. Itu
pintu pintu utamanya tak buka, terus expandernya ditutup, jadi ada angin-angin gitu. Iya, jadi ketika buka jendela itu kan hawanya itu kan keluar masuk gitu ya. Jadi kan udaranya itu lancar. Nah, salah satu hal yang penting juga supaya kita itu nggak bosan, supaya otak tuh tetap fresh gitu. Karena kalau udaranya lembab gitu ya, ruangannya lembab, sirkulasi udaranya itu kurang, itu juga bikin kita tuh nggak enak gitu ya untuk belajar ya. Tapi juga harus meregangkan tubuh gitu. Jadi udah mulai capek gitu, ya udah lihat ke arah jendela, lihat pemandangan di luar jendela itu apa gitu. Ya bisa ya Mbak Sela? Oh iya ya, bisa Bu, bisa. Ya aku juga gak pernah lihat pemandangan di jendela gitu. Padahal kayak langsung tembok kan Bu, tembok kan tingkat, jadi kayak kelihatan rumah-rumah orang-orang gitu. Ya itu coba dilatih seperti itu ya. Karena ibu pribadi juga kalau udah capek gitu, coba lihat ke jendela gitu ya, lihat keluar pemandangan di luar gitu. Itu seger sekali rasanya. Jadi kalau belajarnya di pagi hari, itu enak sekali menghirup udara dari luar itu. Jalan ya. Iya Bu. Oke, tips selanjutnya. Ini tadi ada 7 tips, berarti kurang 2 tips lagi. Iya. Berikutnya, tips ke-6 adalah cari komunitas belajar. Nah, kalau kita belajar sendirian doang, kadang-kadang kan kita bosen nih ya, cuma kayak kerjain soal, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar orang lain ngomong gitu ya, jadi kayak apa ya, kayak bosen gitu kan. Nah, dengan kalian ikut komunitas belajar, nggak harus les ya, jadi kayak misalnya kalian belajar sama teman-teman kalian bareng-bareng gitu ya, bisa lebih senang dalam belajar, tapi ingat kalau kalian belajar sama teman kalian, kalian harus fokus belajar juga, maksudnya jangan jadi fokus ngomong sama teman gitu. Nah, biasanya kalau aku juga di sini, aku cari komunitas belajar, dan itu membuat aku termotivasi. Kenapa? Karena pas aku belajar nih ya, belajar, terus kayak kayak temanku itu masih belajar, aku pengen berhenti, itu rasanya nggak enak gitu, kayak dia masih belajar, kok aku udah berhenti ya, nggak enak, jadi aku terus lanjutin gitu. Jadi benar-benar belajar itu bisa memotivasi kalian dan juga bisa membuat kalian nggak bosan dalam belajar. Gimana Mbak Sela? Kira-kira tadi Mbak Sela menyampaikan sudah punya grup gitu ya, itu bisa dimanfaatkan lagi untuk lebih intens belajar kelompoknya. Nah, kira-kira solusi dari Mbak Sela yang bisa ditangkap dari Mas Jirom tadi bagaimana? Mungkin karena aku sama teman-teman sering WA di grup, bisa video callan bareng, bisa Zoom bareng gitu, bahas materi yang tadi udah dijelasin sama dosen, kayak dibahas lagi gitu. Bisa bertemu secara virtual ya dengan teman-temannya. Gitu ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan Mbak Sela, bisa ketika mau mengajarkan tugas gitu ya, sudah dibuat target gitu sama teman-temannya. Oke, hari ini kita mau belajar konseling kelompok. Nah, ketika belajar konseling kelompok, kalian kita semua harus belajar dalam waktu 50 menit mengenai ini materi tentang behavior gitu ya. Nah, itu bisa juga dibuat target begitu Mbak Sela ketika belajar dalam kelompok. Gitu ya? Oh iya Bu, jadi kayak ketemu meskipun virtual gitu, yuk 50 menit belajar, terus nanti 10 menitnya kita kayak review ulang gitu, kayak gimana. Ya, betul. Terus bisa sambil dibagi-bagi gitu ya. Oke, jadi nanti ada selingan-selingan gitu ya? Kira-kira selingannya apa Mbak? Supaya nggak bosan kalau lagi belajar kelompok. Ya gitu, kayak sambil cerita gitu. Aku tadi loh habis ngapain hari ini, terus akhirnya kayak saut-sautan gitu. Seru gitu, Bu. Bisa saling-saling cerita gitu. Oke, bagus sekali. Berarti itu salah satu cara Mbak Stella untuk memotivasi diri ketika belajar ya. Jadi bisa sharing sama teman-temannya.
Baik. Dan ini tips terakhir. Jadi tips ketujuh, tips terakhir yang gak kalah penting dari semuanya adalah berdoa sebelum belajar. Kenapa? Karena dengan kita berdoa sebelum belajar, kita memohon pada Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik, belajar supaya nggak bosan, dan belajar dengan efektif. Oke, jadi sekian tips dari aku. Kalau kalian punya tips versi kalian, kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu itu berguna buat orang yang nonton video ini dan membaca komen kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke. Selesai Mbak Sela tips dari Kak Jerome. Yang terakhir adalah berdoa sebelum belajar. Apakah Mbak Sela juga demikian? Sebelum belajar selalu berdoa? Kadang-kadang, kalau ingat ya berdoa, kalau gak ingat ya gak berdoa, Bu. Oke, berarti sekarang harus sering dibiasakan ya untuk selalu melakukan apapun dengan bismillah. Paling nggak tuh harus dengan bismillah, gitu ya. Iya, ya Bu. Apakah ini bisa diterapkan Mbak Sela? Pada diri Mbak Sela? Kira-kira. Harus bisa, Bu. Kira-kira nih, Mbak Sela mau melakukan yang mana dulu dari 7 tips ini? Yang sekiranya mudah, jadi dari yang mudah sampai yang susah. Dari yang mudah sampai yang susah. Kayaknya mau makeover tempat belajar dulu deh, Bu. Oke, yang pertama adalah makeover tempat belajar. Ini ya. Ini yang paling mudah. Ibu kasih, nggak kelihatan. Makeover. Ya, baik. Itu yang paling mudah untuk dilakukan saat ini ya Mbak Sela? Iya. Yang kedua Mbak Sela, apa? Yang mau dilakukan Yang kedua, itu belajar yang 50-10 itu, Bu. Ya, selanjutnya Mbak Sela. Berdoa sebelum belajar. Ini poin penting ya, harus berdoa dulu sebelum belajar. Ya. Terus apa lagi yang kira-kira cocok buat Mbak Sela dan bisa diterapkan, jadi nggak menyulitkan bagi Mbak Sela. Itu Bu yang apa tadi? Media, enggak. Itu yang punishment reward. Memberikan punishment reward, oke. Es krim. Baik. Ini bisa diterapkan. Harus dipilih semua, Bu? Nggak apa-apa kalau misalkan emang ada sesuatu atau tips dari Mas Jerome yang tidak sesuai sama Mbak Sela dan sulit untuk dilakukan, nggak apa-apa. Nggak usah dilakukan semuanya 7 tips itu. Jadi paling tidak dalam 1 minggu ke depan, itu Mbak Sela mulai melakukan beberapa tips yang bisa Mbak Sela lakukan gitu, dari contohnya Mas Jerome tadi. Kira-kira yang mau dilakukan dulu yang mana yang mudah? Ya. Udah tadi, Bu. Oke. Berarti yang akan Mbak Sela lakukan untuk 1 minggu ke depan, belajar dari tipsnya Mas Jerome, mencontoh Mas Jerome tadi ya, itu adalah Mbak Sela mau mem-makeover dulu ruang belajarnya ya. Iya. Makeover dulu. Terus habis itu Mbak Sela mau membuat belajar 50 menit belajar, 10 menit refreshing, gitu ya? Iya. Baik. Terus setelah itu Mbak Sela mau yang pasti berdoa dulu sebelum belajar. Ya. Dan
Yang terakhir adalah Mbak Sela mau memberikan reward dan punishment ketika Mbak Sela berhasil belajar full 50 menit. Begitu, ya? Betul, Bu. Oke, untuk sementara ini, Mbak Sela akan Ibu berikan tugas untuk mengaplikasikan beberapa tips yang menurut Mbak Sela cocok untuk Mbak Sela. Ya, ada 4 tips ini ya. Maaf, 1, 2, iya. Ada 4 tips dari Mas Jirom yang akan Mbak Sela lakukan dalam waktu 1 minggu ke depan. Oke. Ya, Bu. Kira-kira dalam waktu 1 minggu ke depan nanti, Ibu pengen tanya lagi ke Mbak Sela. Tadi kan skornya 8 tuh ya. Iya. Yang dirasakan. Nah, setelah Mbak Sela mengaplikasikan tips-tips dari Mas Jirom tadi, apakah skornya itu berkurang atau tidak? Nanti harapannya tentunya berkurang ya, dan semoga Mbak Sela bisa mengaplikasikannya dengan baik gitu ya. Atau mungkin Mbak Sela mau menambahkan sendiri gitu, tips apa saja yang kira-kira cocok gitu untuk dilakukan. Boleh Bu ya, ditambah lagi. Apa kalau pengen menambahkan gitu, yang sesuai sama Mbak Sela ya. Yang apa Mbak Sela? Apa ya? Ini itu Bu, apa namanya, supaya lebih bahagia kayaknya mikirnya harus kayak ya udah dilakuin aja gitu Bu. Semuanya pasti pernah merasakan gitu Bu. Kayak apa ya, kayak quiet time gitu Bu, kayak ngomong sama diri sendiri gitu Bu. Oke, berarti Mbak Sela ingin memberikan penguatan pada diri sendiri begitu ya, dengan selalu mengatakan semuanya akan baik-baik saja, begitu. Bisa. Jadi Mbak Sela ingin memotivasi diri sendiri dengan selalu mengatakan semua akan baik-baik saja ya. Ini adalah tips dari Mbak Sela supaya Mbak Sela tetap nyaman, senang ketika belajar di rumah aja. Atau ada lagi mau Mbak Sela tambahkan? Enggak Bu, udah itu aja. Oke, bagus sekali. Berarti Mbak Sela ini bisa meregulasi diri ya. Self-regulation artinya Mbak Sela bisa memanajemen sendiri kira-kira perilaku apa yang ingin Mbak Sela capai. Jadi selain secara simbolis, secara memberikan contoh berupa tokoh Mas Jirom tadi, ternyata Mbak Sela juga bisa merumuskan gitu perilaku apa yang ingin dicapai. Ini bagus sekali Mbak Sela ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Ya, ini sudah cukup panjang, sudah malam juga. Harapannya ini nanti akan Ibu kirimkan ke Mbak Sela Word-nya ini, sehingga Mbak Sela bisa tahu gitu ya, penyebabnya itu apa, dampaknya itu apa, perilaku yang akan diubah itu apa, begitu ya? Iya. Nah, itu jadi Mbak Sela selalu teringat. Mbak Sela juga bisa mencatat sendiri di rumah. Ya, pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah Mbak Sela rasakan selama menerapkan tips-tips tadi. Ya, Bu. Ya, untuk laporan ke Ibu minggu depan gitu ya, supaya Ibu tahu. Kira-kira sejauh mana Mbak Sela mengaplikannya. Ya. Oke. Ya. Siap, Bu. Mbak Sela sudah bisa memahaminya dengan baik. Berarti Ibu bisa tutup sesi konseling kali ini. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, Mbak Sela bisa langsung chat Ibu lagi. Ya. Dan nanti Ibu juga terus memberikan motivasi. Kalau misalkan Mbak Sela, yang ini nggak berhasil, gitu ya. Oh,
ya yang berhasil untuk mengatasi rasa bosannya ketika belajar gitu. Jadi kita bisa melihat dari beberapa sumber gitu ya. Iya. Lalu Mbak Cela, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga Mbak Cela tetap sehat selalu di sana dan tetap semangat buat belajar. Sangat. Iya, Bu.